Bismillah. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid At-Taqwa Sawahan, sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Tanpa kita sadari ini sudah masuk ke puasa yang keberapa Bapak Ibu? Ada yang sudah 14, ada yang 13. Nek mulainya hari Senin berarti 14 nih betul. Iya Pak. Iya. Kalau mulainya hari Selasa maka sudah dapat 13. Tanpa terasa sudah setengah Ramadan pergi Bapak Ibu. Ada sebuah peribahasa, dhahaba nisfu Ramadan wa baqiya nisfuhu dhahabun. Telah pergi setengah dari Ramadan dan tersisa setengahnya adalah masa keemasan. Nah, maka mari Bapak Ibu kita mulai evaluasi diri kita, kira-kira target ibadahnya sudah terpenuhi atau belum, khususnya tilawatul Qur'annya ya. Karena Ramadan itu identik dengan Al-Qur'an. Nek jenengan itu misalkan punya target khatam 1 kali, maka sehari 1 juz. Nah, otomatis kalau sudah 14 hari ya harus setidaknya 14 juz. Nek kurang-kurang sedikit segera dikebut. Nek lebih dari itu alhamdulillah saya dikencengke. Kalau misalkan jenengan itu targetnya 2 juz maka harus 2 kali. Setidaknya malam ini, hari ini sudah 28 juz. Alhamdulillah tadarusan di masjid kompleks saya itu besok ini Ahad nggih. Berarti nanti malam khataman. Alhamdulillah sudah dapat 1 karena setiap malamnya 2 juz. Bahkan khusus tadi malam 3 juz. Karena pingin nanti malam itu
cuman baca 1 juz sisanya makan-makan gitu. Ya alhamdulillah ya, karena anak-anak muda nih Bu, Pak, jadi bisa. Mereka ba'da tarawih sampai jam 9:30 itu ngaji gantian muter-muter gitu. Jadi tadarusan. Nah, dapat 2 juz alhamdulillah setiap malamnya. Tadi malam sampai jam 10 dapat 3 juz. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan nggih Bapak Ibu nggih. Kenapa? Karena kita nggak tahu, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Banyak yang kemarin di bulan Ramadan masih sholat bareng kita, masih lebaran, ternyata kok Ramadan ini sudah nggak ada. Bisa jadi Ramadan depan yang nggak ada itu kita. Nah maka jangan merasa aman misalkan usianya masih muda. Karena apa? Sekarang itu zaman dimana usia tidak menjamin orang itu umurnya panjang. Banyak sekali kabar-kabar duka yang datang, usianya masih 20 tahun, masih 40 tahun, yang 60 tahun ya banyak gitu. Ya kalau sudah seperti itu, jenengan harus setiap Ramadan harus benar-benar dimanfaatkan. Jangan sampai kita itu sudah melewati banyak Ramadan tapi ternyata nggak ada bedanya, merugi nanti kita. Nah pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, insya Allah kita akan membahas terkait dengan tadabbur surat Al-Qadar. Tadabbur surat Al-Qadar. Ya emang ini saya pilih Al-Qadar karena setengah akhir itu identik dengan Lailatul Qadar. Ya nggak apa-apa, kita biasanya kalau sudah hari-hari seperti ini tuh banyak pembahasan terkait malam Lailatul Qadar. Karena memang kita harus diingatkan terus Bapak Ibu, agar apa? Tertancap di hati kita, di otak kita bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia. Sungguh eman-eman kalau jenengan itu tidak memanfaatkannya. Karena kalau nanti bisa dapat sekali saja, itu nilainya seperti 1000 bulan yang setara dengan 83 tahun. Jenengan durung karuan usiane niku nyampe 83 tahun. Nah, maka di dalam tafsir surat Al-Qadar atau tadabbur surat Al-Qadar, kita akan disuguhkan dengan 5 ayat pendek ya. Saya baca dulu nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, ini insya Allah akan kita bahas ya, berdasarkan dengan kitab tafsir Ibnu Katsir dan Aisarut Tafasir. Ya semoga nanti ada beberapa tambahan ilmu yang mungkin bisa jenengan ambil yang belum pernah didengar gitu. Kalau sudah pernah dengar nggih alhamdulillah murojaah. Nah, thayyib, di ayat yang pertama Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan dia niki napa Bapak Ibu? Al-Qur'an. Menurunkan Al-Qur'an fi lailatil qadar. Di sebuah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah itu menurunkan Al-Qur'an di bulan apa Bapak Ibu? Ramadan.
Sebagaimana di ayat yang lain disebutkan syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di situ turun Al-Qur'an. Nah, maka Bapak Ibu, kita harus paham maksudnya Al-Qur'an turun di bulan Ramadan itu seperti apa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an itu dalam bentuk jumlatan. Jumlatan itu gelondongan. Dari mana? Dari Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu di langit yang paling tinggi, tempat nyimpan seluruh takdir. Jadi lembaran-lembaran yang Allah tulis takdir dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan itu namanya Lauhul Mahfud. Semua yang terjadi itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Nah, kemudian diambillah Al-Quran itu dalam bentuk gelondongan, jumlatan itu utuh dari awal sampai akhir. Itu kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah itu apa sih? Baitul Izzah itu langit bumi di mana para penduduk langit itu biasa melakukan ibadah. Jadi di langit bumi ini ada tempat sing namane Baitul Izzah. Nah, maka setelah Al-Quran gelondongan itu turun di Baitul Izzah, malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad secara mufarraqon. Mufarraqon itu berangsur-angsur atau mufassalah, sedikit demi sedikit. Selama berapa lama Bapak Ibu? Selama 23 tahun. Jadi 23 tahun itu tenggang antara Rasulullah diangkat menjadi Nabi, yaitu usia 40 tahun sampai beliau meninggal usia 63 tahun. 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Jadi 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun terakhir di Madinah. Turunnya dari Baitul Izzah niku sedikit-sedikit. Nah, maka di sini kita tahu Bapak Ibu bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia dan identik dengan Al-Qur'an. Nah, tapi intinya Bapak Ibu, semua yang ketemplean Al-Quran itu mesti menjadi mulia. Jibril itu tadinya malaikat kayak yang lainnya. Malaikat itu jumlahnya nggak terhitung Bapak Ibu. Kemudian oleh Allah dipilih untuk mengemban tugas sebagai penyampai wahyu, pengemban Al-Quran yang memindahkan dari Allah ke Nabi Muhammad. Nah, maka dia mendapat sebutan Sayyidul Malaikah atau tuannya para malaikat. Kemudian diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sebenarnya salah satu dari anbiya. Nabi itu jumlahnya ribuan. Nek Rasul niku 300-an. Kemudian setelah beliau itu mengemban Al-Qur'an menjadi Sayyidul Mursalin, tuannya para utusan, para nabi. Nanti pemimpin para nabi itu adalah Nabi Muhammad, sebagaimana pemimpin para malaikat adalah malaikat Jibril. Kemudian dari 12 bulan yang ada, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu dipilih satu bulan oleh Allah, bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, melebihi keberkahan bulan-bulan yang lainnya. Walaupun kita tahu ada bulan haram yang 4, tapi masalah kemuliaan dan keutamaan tetap Ramadan itu lebih utama. Karena itu Ramadan mendapat sebutan Sayyidul Ashhur, tuannya para bulan. Kemudian Ramadan punya malam atau punya hari itu
kalau enggak 30, 29 hari. Dipilih nanti salah satu di antara hari itu, jatuhlah di malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nek pastinya kita nggak ada yang tahu dan nanti akan kita bahas nih. Tapi yang jelas ada satu malam di antara 30 hari di Ramadan atau 29 hari yang kemudian satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Kemudian Bapak Ibu, setiap hari Al-Quran ini dibaca oleh umat Muhammad, karena Al-Quran memang diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka jangan heran kalau di Al-Quran ada sanjungan kepada umatnya Nabi Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang diutus untuk para manusia. Dan di antara umat itu Bapak Ibu nanti ada orang-orang pilihan yang dia itu adalah keluarga Allah, yang dia itu adalah orang yang terbaik, yang orang itu adalah sebaik-baik manusia. Yaitu siapa? Orang yang dia itu dalam posisi belajar Al-Quran atau mengajarkan. Insya Allah jenengan semua saat ini dalam kondisi belajar Al-Quran. Maka saat ini jenengan itu adalah orang-orang terbaik pilihan Allah. Karena Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran atau mengajarkannya. Nah, jenengan tinggal milih posisi ini, pingin ngajar nopo belajar. Nek pingin jadi orang terbaik. Mohon maaf nih, orang terbaik itu bukan orang yang jabatannya paling tinggi. Misalkan presiden yang diperebutkan oleh banyak orang. Itu tidak ada hadis satupun yang mengatakan presiden itu adalah orang terbaik. Atau jenengan itu menjadi seorang ketua dari lembaga tertentu, instansi. Nah, istilahnya apa sih ketua perusahaan itu? Direktur. Nah, misalkan jenengan direktur. Direktur mungkin jenengan posisi tertinggi di mata manusia, khususnya di mata karyawan. Tapi di mata Allah tidak ada jaminan seorang direktur itu menjadi orang yang terbaik. Menjadi baik ketika presiden itu atau direktur itu atau mungkin dokter itu atau apapun profesor itu ya, ketika dia belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, baru dia itu menjadi orang yang terbaik. Maka sebenarnya jenengan nanti tinggal milih, saya ini mau menjadi baik di mata manusia atau di mata Allah. Dan jenengan ingin menjadikan anak-anaknya jenengan itu baik di mata manusia atau di mata Allah. Itu pilihan. Saya memegang sebuah semboyan warisan dari senior-senior dai kami, bahwa nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita semua itu adalah seorang dai sebelum menjadi apapun. Jadi jenengan bisa jadi profesinya ibu rumah tangga, profesinya mungkin pedagang, pebisnis, profesinya mungkin guru atau apapun itu. Tapi sejatinya profesi utama kita adalah seorang dai. Dai itu profesi warisan para nabi. Orang yang mengajarkan Al-Quran, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Kita sampaikan ke anak kita, ke keluarga kita, ke tetangga kita, ke jamaah kita. Nah, maka itulah profesi para nabi itu terbaik. Walaupun mungkin sekarang nggak diminati. Orang itu nggak ada bangganya ketika misalkan disebutkan statusnya pekerjaan seorang dai gitu. Itu sebenarnya diremehkan. Tidak seperti kalau tulisannya itu misal kepala sekolah, dosen atau apapun yang lainnya. Padahal semua nabi itu profesinya adalah pendakwah.
dan semua orang itu bisa menjadi dai. Bahkan itu adalah profesi utama kita, khususnya bapak-bapak itu seorang dai untuk keluarganya, untuk istrinya. Seorang istri itu daiyah untuk anak-anaknya, karena ibu-ibu punya tanggung jawab untuk membentuk anak-anaknya mau dijadikan seperti apa. Nek bapak niku kan tugasnya didik istri. Nah, istri itu nanti yang didik anak. Nah, maka sebenarnya bapak itu punya peran yang sangat tinggi juga dalam pendidikan keluarga. Walaupun nanti interaksi anak dengan istri itu mesti jauh lebih besar daripada dengan bapaknya, karena yang di rumah itu lebih banyak istri. Nah masalahnya istrinya ya kerja gitu nggih. Makanya sing mendidik anak yang jenengan malah asisten rumah tangganya. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai jenengan sekolah dhuwur-dhuwur ning jebula sing didik anake niku malah orang lain gitu, yang setiap hari ngopeni gitu. Di Arab itu pernah ada video Bapak Ibu, seorang anak itu ditinggal ibu bapak itu biasa wae ra nangis gitu, karena tiap hari ditinggal gitu. Neng ketika pembantune pulang mudik gitu, wah nangis gerum-gerum gitu. Ya karena dia merasa kehilangan gitu. Karena setiap hari interaksinya dengan asisten rumah tangga bapak ibunya. Nah jangan sampai kita menjadikan keluarga kita seperti itu Bapak Ibu. Toyib, kembali ke pembahasan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Ini sighah dalam Al-Quran Bapak Ibu sering dibuat oleh Allah tanya jawab. Tahu nggak sih kamu apa itu Lailatul Qadar? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Al-Qari'ah. Kamu tahu nggak sih apa itu Al-Qari'ah? Baru Allah jelaskan. Ini salah satu metodologi pembelajaran Bapak Ibu, bahwa jenengan misal mau ngajari anak itu bagusnya kalau pingin mendapat atensi atau perhatian lebih dari seorang anak, jenengan buka dengan pertanyaan gitu. Le ngerti nggak apa sih sholat kuwi gitu misalkan, kenapa sih kok kita harus wajib sholat? Nah nanti anaknya jawab, oh nggak tahu. Apa Pak, kenapa Pak? Nah itu dia berarti tandanya otaknya sudah nyambung, connect, mulai siap menerima ilmu. Tapi kok tiba nek misalkan jenengan langsung menjelaskan sholat ki wajib ngene gitu misalkan, nah nanti dia belum tentu otaknya sudah siap. Maka metode pembelajaran dengan cara tanya jawab interaktif itu lebih mudah diterima. Mohon maaf nih, sekarang itu model-model nek kita lihat di YouTube, model ceramah satu arah kados ngeten iki paling viewer yang lihat itu nggak banyak. Tapi coba jenengan kalau lihat yang model podcast. Podcast itu tanya jawab. Biasanya itu walaupun podcast apapun itu ya, maksudnya podcast yang model, biasanya podcast itu padahal pembicaranya nggak terlalu penting, guyon-guyon tok gitu nih. Tapi yang lihat itu bisa jutaan. Ya alhamdulillah sekarang ada beberapa channel-channel yang mengemas dakwah itu dengan cara tanya jawab, itu lebih asyik gitu. Nah sebenarnya itu adalah cara Al-Quran Bapak Ibu, metode Al-Quran itu tanya jawab. Nah, saya itu ada majelis fikih Bapak Ibu di salah satu masjid, cuman bacakan kitab itu satu ayat satu hadis aja biasanya tiap pertemuan. Tapi nanti dari pertanyaan itu bisa menghabiskan waktu. Ya karena memang kalau fikih itu biasanya banyak tanya jawabnya daripada yang lain gitu. Karena kasuistik. Jadi kalau pembahasan fikih itu biasanya ada kasus-kasus yang tidak ada di kitab yang harus dibedah gitu. Nah maksud saya apa? Jenengan kalau pingin mengajarkan sesuatu, alangkah baiknya kalau dimulai dengan tanya jawab. Kemudian Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tadi sudah dikonversikan, 1000 bulan itu sama dengan kurang lebih 83 tahun.
Ini saya punya hadis yang saya dapatkan dari kitab Ibnu Tafsir, Tafsir Ibnu Katsir, yang mungkin agak jarang orang membawakannya, Bapak Ibu. Jadi disebutkan bahwa di sini riwayat Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan bahwa dari Ali bin Urwah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menyebutkan 4 nama dari kalangan Bani Israel. 4 nama itu adalah orang-orang soleh yang selama 80 tahun mereka itu senantiasa dalam kondisi ibadah tanpa pernah bermaksiat. Yaitu siapa saja? Ayub atau Nabi Ayub, ya, kita tahu. Kemudian Zakaria, Nabi Zakaria. Kemudian Hizkil Ibnu Ajuz. Kemudian Yusha Ibnu Nun, Yusha bin Nun. Yusha ini juga nabi. Ini para nabi. Nah, 4 orang itu diceritakan oleh Rasulullah bahwa mereka semua itu adalah orang-orang yang selama 80 tahun beribadah terus, dalam artian dia senantiasa menjaga dirinya itu tunduk dalam naungan Allah tanpa pernah maksiat 1 detik pun. Nah, kemudian Rasulullah menggambarkan bahwa kehidupan mereka itu diisi dengan ibadah yang ketika para sahabat mendengar cerita Rasulullah, mereka semua terkagum-kagum. Kok yono ya orang kayak gitu, luar biasa. Kalau di hadis yang lain itu disebutkan senantiasa berjihad, kalau siang berjihad, kalau malam itu qiyamul lail. Nah, kita kan qiyamul lail niku biasanya konsistennya kalau di Ramadan aja. Nek di luar Ramadan ya dong-dongan. Nek bisa megang qiyamul lail hebat sekali, Bapak Ibu. Itu amalan yang sholat terbaik setelah sholat sholat wajib nih, sholat malam qiyamul lail. Nah, kemudian turunlah Jibril kepada Nabi Muhammad. Jibril itu kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar samanina sanah." Umatmu itu semuanya kok terkagum-kagum dengan ibadahnya 4 orang tadi selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata ain, yang mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun 1 detik saja. Faqad anzalallahu khairan min dzalik. Tapi kamu apakah tahu bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan sesuatu yang lebih baik dari itu semua. Ibadahnya mereka semua itu masih kalah dengan apa yang Allah turunkan. Kemudian Jibril mengatakan, beliau membaca, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Hada afdalu mimman ajibta anta wa ummatuk." Ini surat ini, ayat ini yang isinya kandungan terkait dengan malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada apa yang engkau kagumi tadi dan yang menjadikan umatmu terkagum-kagum. Jadi luar biasa, Bapak Ibu. Sebenarnya kita itu, Bapak Ibu, diberikan oleh Allah kesempatan yang luar biasa, yang seandainya kita dapatkan beribadah 1 malam itu sudah menyaingi umat terdahulu yang beribadah selama 80 tahun. Mereka semua dianugerahi oleh Allah umur-umur yang panjang memang, Bapak Ibu. Umat-umat terdahulu itu umurnya nggak seperti kita. Mereka lebih panjang. Karena semakin kesini semakin menyusut. Mentok itu umatnya Nabi Muhammad. Kita bandingkan saja, Nabi Adam itu tingginya Situna Dhira. Situna Dhira itu 60 kaki, atau nek dikonversi sekarang itu 20 meter. Dari 20 meter kok nyusut saat ini pinten tingginya kita, Bu. Nah,
Wong Indonesia ya 1,5 meter wis rata-rata gitu. Nek wong lanang rada dhuwur nggih 120, 170 gitu. Kita itu 170 sudah termasuk tinggi, you know. Saya aja tingginya nggak sampai 170 Bapak Ibu, cuman 169 atau 68. Nah, maka malaikat Jibril menurunkan ayat itu sebagai penghibur, sehingga apa yang terjadi, mendengar itu Rasulullah langsung bahagia, dan ketika disampaikan kepada para sahabat juga ikut bahagia. Karena apa? Kita punya peluang untuk menyalip, kita punya peluang untuk tidak kalah dengan umat-umat terdahulu. Bahkan mohon maaf, kita itu kalau diberikan kesempatan oleh Allah dapat 20 Ramadan, ya tinggal dikalikan aja Bapak Ibu, 20 kali 80 tahun tadi. Mungkin usianya sedikit, tapi amalannya bisa sangat banyak. Itulah kelebihan umat di akhir zaman. Kemudian selanjutnya ada hadis yang berkaitan dengan ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi sebenarnya istilah Ramadan Karim itu rodok keliru Bapak Ibu. Jadi Ramadan Karim itu dikritisi beberapa ulama, karena kalau bahasa hadis itu Ramadan Mubarak. Mubarak itu bukan merek jenang ya, nek di Indonesia kan Mubarak jadi nama jenang kudus itu ya. Nah, itu Mubarak ciri khas. Mubarak itu artinya yang diberkahi. Mubarak dari kata baraka yubarikunya. Jadi mubarak itu sesuatu yang diberkahi. Nah, iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan di dalamnya adalah puasa. Puasa wajib ya, karena puasa wajib itu termasuk rukun Islam. Mohon maaf Bapak Ibu, puasa niku kados salat hukumnya. Barang siapa yang meninggalkan puasa, hukumnya kayak meninggalkan salat, bisa terancam kekafiran, kekufuran kalau dia nggak tobat dan tidak segera menggantinya. Maka jangan sampai jenengan itu memisahkan terkait dengan kewajiban puasa dan sholat. Anaknya, maksud saya gini, anaknya itu harus dididik puasa sebagaimana jenengan didik anaknya sholat. Nah, di dalam sholat 7 tahun itu kan sudah mulai harus diajari. Nah, jenengan harus mulai mengajari anaknya itu 7 tahun untuk puasa, harus sudah dikenalkan. Nah, bahkan mohon maaf, orang Indonesia kan enten poso beduk, nah itu sebenarnya bukan puasa itu, tapi nggak apa-apa untuk latihan Bapak Ibu. Untuk latihan itu dereng dihitung nih. Jadi poso beduk misal, kayak anak saya Bapak Ibu kelas 2 SD, dia itu nek kon sahur jam sekawan kan mboten saged. Angel bugane niku. Jadi ya sahurnya jam 5 gitu nggih. Jam 6. Tapi alhamdulillah dia bisa tahan sampai maghrib ya. Jadi kita harus mulai mengenalkan ke anak-anak kita puasa sejak dini. Karena apa? Nanti kalau sudah wajib, misalkan dia sudah balik usia 12 tahun, kok belum puasa, sing dosa niku wong tuane sih. Kok belum sholat, sing dosa nggih wong tuane dhisik. Nah, maka kita harus sudah menyiapkan anak kita itu sebelum balik, harus sudah siap mengemban syariat, namanya mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani oleh syariat. Karena mohon maaf, kalau sudah terbebani dengan syariat, itu nggak akan selamanya gugur kecuali ditunaikan. Jenengan itu kalau sudah mukallaf dengar adzan, otomatis nemplok di pundak niku kewajiban sholat. Ini nemplok terus sampai hari kiamat, sampai jenengan meninggal, kecuali digogroknya dengan ditunaikan sholatnya. Nah, maka harus hati-hati gitu. Dalam artian ini harus diperhatikan tata caranya, terus
Kayak misal ibu-ibu haid, misalkan haid nggih. Haid niku misalnya jenengan suci asar gitu, jenengan kedah sholat zuhur dan asar. Niki jumhur ulama mengatakan seperti itu, bukan cuman asar tok, zuhur dan asar, karena itu sak paket. Kalau jenengan suci isya harus sholat maghrib dan isya. Kemudian misalkan jenengan kok haid, dalam kondisi sudah mendengar adzan asar tapi belum sholat asar, maka harus diqadha, karena kewajiban sudah nempel tapi jenengan belum tunaikan, dan tidak bisa ditunaikan karena jenengan saat itu sudah terkadung haid. Maka besok kalau sudah suci harus sekali sholat asari didobel. Jadi itu pengetahuan seperti itu harus diketahui sebelum dia terbebani. Nah itu kewajiban siapa? Ya kewajiban bapak ibunya, harus ngajari. Maka bapak ibunya harus pinter akhirat juga, karena dia punya tanggung jawab untuk ngajari anak-anaknya. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis kedua terkait dengan ayat tadi, bahwa disebutkan barang siapa yang berdiri untuk sholat di malam Lailatul Qadar, maka hendaklah dia itu melakukan sholatnya dengan imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban itu nopo? Imanan itu penuh dengan keikhlasan, kesadaran bahwa saya ini sholat hanya karena Allah. Ihtisaban itu penuh dengan pengharapan. Penuh dengan pengharapan itu artinya kita yakin dan benar-benar berharap bahwa dengan sholat ini nanti kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, kalau jenengan sudah seperti itu, niscaya dosa-dosanya akan digugurkan. Ini juga dalil bahwa malam Lailatul Qadar itu bagusnya juga diisi dengan sholat. Kemudian ayat selanjutnya Bapak Ibu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihi min kulli amr. Tanazzalul itu turun. Siapa yang turun? Malaikat dan ruh. Para malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh niku sinten? Malaikat Jibril. Loh, kenapa kok diulang lagi? Kan tadi sudah disebut malaikat. Nah, ini Bapak Ibu istimewanya. Jadi kalau ini namanya dzikrul khas ba'dal am dalam istilah bahasa Arab atau ilmu balaghah, itu ketika disebutkan nama khusus setelah nama umum, itu tandanya ada spesial bagi nama khusus itu. Jadi di sini Allah menyebutkan turunlah para malaikat dan malaikat Jibril. Sekali lagi, malaikat Jibril itu adalah malaikat pilihan. Ini bukti bahwa dia itu punya kedudukan khusus di sisi Allah. Bi'idni rabbihim, atas izin Robnya, yaitu Allah Tuhan mereka, min kulli amr, untuk mengatur segala sesuatu. Nah, para malaikat Bapak Ibu ini turun di malam itu membawa keberkahan dan kerahmatan. Bahkan di dalam hadis disebutkan banyaknya malaikat yang turun pada malam itu melebihi jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Jenengan pernah ngitung kerikil mboten Bapak Ibu? Yang ada di halaman gitu, atau yang ada di pantai, kayaknya nggak bisa gitu. Nah, malaikat itu pada malam itu jumlahnya lebih dari itu, turun untuk membawa keberkahan dan kerahmatan. Nah, min kulli amrin, dengan mengatur segala sesuatu. Di sini Bapak Ibu ada dua pendapat terkait dengan masalah min kulli amrin. Imam Mujahid mengatakan bahwa maksudnya malam keselamatan itu adalah pada malam itu tidak ada syaitan yang bisa menimpakan keburukan pada kita. Dan pendapat yang kedua adalah pada malam itu ditentukan seluruh takdir pada 1 tahun yang akan datang.
Jadi Bapak Ibu jenengan itu pada malam Lailatul Qadar silahkan minta apa saja harapannya kepada Allah untuk 1 tahun ke depan. Minta saja doa sebagaimana doa-doa yang jenengan panjatkan pada hari-hari yang lain. Cuman khusus di malam Lailatul Qadar mintanya yang banyak. Apapun Bapak Ibu, mau urusan dunia mau urusan akhirat silahkan. Karena sesungguhnya minta kepada Allah itu bebas, tidak harus urusan akhirat. Urusan dunia juga boleh. Dulu para sahabat itu bahkan minta minta garam itu juga kepada Allah. Mereka sebelum minta kepada manusia berdoa kepada Allah dulu, ya Allah tolong berikan saya garam ya Allah. Itu entah itu wasilahnya nanti dapat dari tetangganya atau temannya atau beli, itu urusan nomor 2. Tapi yang jelas mereka itu minta apapun kepada Allah. Mungkin saya pernah cerita Bapak Ibu terkait dengan anak Palestina yang dioperasi. Dia itu ketika operasi yang kedua, kan di sana kan nggak ada ini Bapak Ibu, nggak ada obat bius, ya. Jadi obatnya sangat terbatas, sehingga dokter itu tidak ngasih obat bius itu kayak kita di sini gitu ya. Di sana itu ya yang di obat bius itu yang memang benar-benar parah dan memang kalau ada pas ada obatnya. Nah anak kecil usia 12 tahun itu Masya Allah, dia itu bilang ke dokternya, wahai paman tolong jangan sakiti saya, kayak kemarin itu operasinya sakit sekali gitu. Tolong jangan operasi saya kayak kemarin gitu. Tambahkan sedikit obat bius atau obat apalah biar saya nggak terlalu tersakiti. Nah, kemudian ya udah dokternya karena diminta sama anak kecil seperti itu, akhirnya asistennya disuruh untuk ngasih obat bius sedikit aja gitu di sekitar tempat yang dioperasi itu. Akhirnya dia nggak teriak-teriak, nggak kesakitan kayak kemarin. Tapi tahukah Bapak Ibu, sepanjang operasi dia itu istighfar terus. Anak kecil 12 tahun itu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian akhirnya dia mengatakan, ya Allah, saya minta maaf kepadamu ya Allah, karena sesungguhnya saya sudah minta sesuatu kepada selain Engkau. Bayangkan Bapak Ibu, anak kecil usia 12 tahun bisa mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana keterikatan dan ketergantungan dia kepada Allah itu sangat tinggi sekali. Dia nggak pernah minta kepada siapapun. Makanya jangan heran mereka itu walaupun disiksa, walaupun diembargo, walaupun ditindas, nggak dikasih makanan, tapi mereka tidak pernah menggantungkan sedikit pun kepada manusia. Mereka itu sama dunia itu seolah-olah tidak dipedulikan. Tapi apakah terus mereka itu down mentalnya? Ternyata tidak. Mau dibantu orang sedunia atau enggak dibantu sedunia itu mereka enggak masalah. Istilah kita itu ora PTN gitu. Karena mereka punya Allah. Nah ini kan beda sama kita yang hidup dengan segala kecukupan gitu. Kadang kita itu malah ketergantungan dengan Allah itu kurang gitu. Kita kurang berdoa, kita kurang minta kepada Allah. Jadi kelemahan orang yang biasanya cemepak niku jarang minta sama Allah. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau misalkan kita itu sama Allah dikasih rezeki yang seret. Sebenarnya bukan rezeki seret ya, mungkin sempit gitu nih. Atau misalkan kita itu dikasih permasalahan-permasalahan, itu bisa jadi karena Allah itu seneng kalau kita mengadu kepada Allah. Soalnya nek kita nggak dikasih masalah, kita nggak nangis karena Allah. Kalau nggak dikasih masalah, kita nggak inget sama Allah. Maka kita perlu dikasih ujian-ujian biar kita kembali kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga disebutkan bahwa salamun hiya hatta matla'il fajr. Oh iya, sebagai tambahan Bapak Ibu, bahwa keselamatan akan diturunkan pada malam Lailatul Qadar dari malam hari itu, awal malam sampai matla'il fajr. Matla' niku terbitnya fajar atau waktu subuh.
Jadi memang benar-benar hanya semalam aja Bapak Ibu. Nah, di sini disebutkan bahwa menurut Asy-Sya'bi dan Ibnu Jarir At-Tabari, kepada siapa salam atau keselamatan ini diturunkan oleh Allah melalui malaikatnya, kemudian diberikan kepada siapa? Ternyata di sini disebutkan bahwa keselamatan itu akan diberikan oleh orang-orang yang ada di dalam masjid, ahlul masjid. Otomatis ini adalah orang-orang yang i'tikaf. Jadi memang Bapak Ibu, di masa pencarian Lailatul Qadar kita itu sangat ditekankan untuk i'tikaf. Oh, sudah selesai Pak. Sampai jam berapa nih Pak? Sudah jam. Oh 50-an ya. Nah, jadi masih sedikit ya. Jadi Bapak Ibu, nek jenengan pingin dapat malam Lailatul Qadar, mau nggak mau sebisa mungkin harus i'tikaf. Karena beberapa ulama itu membatasi bahwa orang yang benar-benar mendapatkan keselamatan itu adalah orang-orang yang ahlul masjid. Bahkan demi mencari Lailatul Qadar nih, mohon maaf nih, Rasulullah itu pernah i'tikaf dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi 10 awal itu nggak dapat, 10 kedua nggak dapat, akhirnya di hari-hari akhir itu dapat. Nah ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu memang harus benar-benar dicari kalau ingin dapat. Jenengan sekarang lebih enak Bapak Ibu, karena apa? Rasulullah sudah ngasih clue-nya bahwa itu akan terjadi di 10 hari terakhir. Jadi iktikafnya cuma 10 hari tok. Jenengan dari 360 hari kok cuma nyisa ke 10 hari untuk Allah, nggak bisa. Itu kira-kira kita itu hidup di dunia nyari apa memang Bapak Ibu? Rasulullah niku nek dibandingin jenengan kesibukan nih, dibandingkan kita itu nggak ada apa-apanya. Rasulullah niku presiden, panglima perang, ahli ekonomi, pemegang seluruh kebijakan, ijek ngopeni bojo 10. Kita ngopeni malah siji tok gitu ya. Kebanyakan orang Indonesia kan satu gitu. Nah, kok ijek ra sempet Rasulullah aja dengan segala kesibukannya masih menyempatkan diri. Sebenarnya bukan menyempatkan diri Bapak Ibu, memang mengalokasikan waktu gitu. Jadi semua urusannya itu diselesaikan sebelum Ramadan. Jadi Ramadan bisa fokus. Nek nggak bisa 1 hari, minimal malam harinya Bapak Ibu. Ini istilah kita ngalong, ngalong. Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau itu yang pertama dilakukan mengikat izarnya, sarungnya itu diikat kenceng-kenceng. Maksudnya tidak berhubungan suami istri. Kemudian beliau itu membangunkan keluarganya dan menghidupkan malamnya. Keluarganya ditangekne terus dikondo sholat. Nek bisa iktikaf satu keluarga bagus. Ibu-ibu ini juga disunahkan iktikaf. Karena apa? Para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau itu juga iktikaf. Tidur di masjid. Nah kalau memang ada masjid yang bisa menjaga privasi gitu nih, nah itu bagus ibu-ibu. Rasulullah itu dulu iktikaf niku bawa tenda gitu. Jadi misalkan, tapi nek di sini nggak mungkin bisa nih, masjid itu dikai tenda-tenda, masjid dhisik kalih sani kan benten gitu. Jadi nek dulu itu bisa dideki tenda-tenda gitu. Nah, jadi nanti dia tidurnya di situ, kemudian nanti keluar lagi kalau mau ibadah itu. Nah, ada sebuah hadis terkait dengan dialog seorang sahabat dengan Rasulullah. Jadi Abu Dzar namanya. Abu Dzar itu beliau ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, kamu pernah nggak sih tanya kepada Rasulullah tentang masalah Lailatul Qadar? Maka Abu Dzar mengatakan, oh saya ini orang yang paling semangat dalam mencari tahu tentang Lailatul Qadar. Kemudian akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang Lailatul Qadar. Apakah dia itu
ada di malam-malam selain Ramadan atau hanya ada di bulan Ramadan. Jadi ini kan mohon maaf, ilmu tentang Lailatul Qadar saat itu masih minim Bapak Ibu. Nah, Abu Dzar itu termasuk orang yang semangat dalam mencari Lailatul Qadar. Maka dia tanya pertanyaan-pertanyaan itu, pertama itu apakah Lailatul Qadar cuma di bulan Ramadan atau juga ada di hari-hari yang lain? Maka Rasulullah mengatakan bal hiya fi Ramadan. Dia itu hanya ada di bulan Ramadan. Nah, kemudian Rasulullah saat itu kondisinya ngobrol dengan orang lain. Nah, kemudian Abu Dzar diam, nyela lagi dia, saking semangatnya dia kemudian tanya lagi, apakah Lailatul Qadar itu hanya ada di masa para nabi saja? Ketika para nabi itu hilanglah Lailatul Qadar, atau dia itu ada sampai kiamat? Mohon maaf nih, di antara orang kaum muslimin itu masih ada yang beranggapan bahwa Lailatul Qadar cuman ada pas di zaman Rasul saja. Sekarang sudah nggak ada Lailatul Qadar. Bahkan orang Syiah itu meyakini bahwa Lailatul Qadar sudah nggak ada. Nah, maka ini terjawab dengan hadis ini Bapak Ibu. Apa jawaban Rasulullah? Bal hiya ila yaumil qiyamah. Rasulullah mengatakan bahkan Lailatul Qadar itu terus ada sampai hari kiamat. Nah, jadi kita sampai hari kiamat selama Islam itu masih ada Lailatul Qadar. Yang penting nyari terus saja. Nah, kemudian beliau bertanya lagi, fi ayyi Ramadan hiya? Kalau di bulan Ramadan terus di hari yang apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan carilah dia di hari-hari akhir Ramadan. Dan kamu jangan tanya lagi setelah ini. Jadi Rasulullah sudah nggak mau ditanya-tanya lagi masalah Lailatul Qadar. Beliau menjawab dia ada di akhir-akhir bulan Ramadan. Tapi ternyata Abu Dzar masih tanya lagi, di malam yang ke-20 berapa wahai Rasulullah Lailatul Qadar itu? Maka Rasulullah mengatakan ibtaghuha fil ashril awakhir la tas'alani an syai' ba'daha. Carilah dia itu di 10 terakhir, hari terakhir, dan jangan tanya lagi. Tapi ternyata masih bertanya lagi Abu Dzar. Saya bersumpah demi Allah bahwa di hari yang mana Lailatul Qadar itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan iltamisuha fi sab'il awakhir la tas'alni an syai'in ba'daha. Carilah di 7 hari terakhir, diganjil-ganjil. Berarti nek 7 terakhir niku 27 nek 7 berarti 23 25 2 berapa Pak? 27 7 terakhir 21. Iya, dari 21 ya. 21, 23, 25, 27, 29. Oh, masih sisa 2. Berarti malah dari 17 berarti. Dari 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Nah, berarti malah disuruh dari 17 malahan ya, karena memang di beberapa hadis juga pernah Lailatul Qadar itu turun di 10 yang kedua gitu ya. Nah, tapi kan setelah itu di hadis-hadis yang terbaru itu sama Rasulullah 10 hari terakhir. Nah, intinya Bapak Ibu, kita sudah dikasih clue oleh Rasulullah, dikasih bocoran. Setidaknya 10 hari terakhir itu kita cari malam Lailatul Qadar. Nek perlu iktikaf. Di sini ada iktikaf nggak Bapak Ibu? Ngalong deh, nggak apa-apa ngalong, nggak apa-apa Bapak Ibu, ngalong itu. Jadi jenengan misalkan ba'da Isya sudah bawa dari rumah itu perlengkapan tidur, perlengkapan ngaji, tapi yo aja turu yo padha wae turu gitu oh bedane gitu.
Ya, boleh Bapak Ibu jenengan misal bubuk sejam, nanti lanjut darus gitu nggih. Nanti darus itu 5 menit turun nah. Ya jangan 5 menit ya. Dapat berapa gitu. Sebenarnya ibadahnya nggak harus tilawatul Quran. Apa saja. Misalkan sholat, nanti divariasi baca Quran. Nek misal bosan baca buku Islami juga boleh Bu. Yang penting buku-buku yang bermanfaat, nih. Buku tafsir, buku apa gitu, nih. Terus nanti sholat lagi baca Quran, walaupun yang terbaik itu tentunya baca Al-Quran. Bahkan mohon maaf ya, banyak ustadz-ustadz itu yang mengkritisi iktikaf kok diisi kajian terus itu. Nah, itu sebenarnya juga kurang bagus gitu. Jadi iktikaf itu paling bagus itu dihabiskan dengan baca Quran atau qiyamul lail. Nek kajian-kajian itu malah sebisa mungkin diminimalkan gitu. Kajian-kajian itu bisa kapan saja nanti setelah iktikaf. Walaupun ya nggak bisa dipungkiri tetap banyak sekali kajian karena ya tetap buat variasi juga gitu. Nah, saya juga banyak tetap jadwal kajian di malam-malam malam-malam iktikaf itu juga tetap ada. Nah, tapi sebenarnya itu juga nggak masalah karena selama yang dibahas Al-Quran juga itu termasuk zikir juga nggak masalah. Walaupun memang yang paling utama niku dihabiskan dengan membaca Al-Quran. Nek saged niku lemoco niku dipengke sampai 10 hari terakhir nek bisa itu punya target khusus. Ya, misalkan saya harus setidaknya iktikaf khatam sekali gitu. Berarti kan sehari 3 juz. Nah, itu bisa kalau benar-benar di manajemen Bapak Ibu. Saya itu Masya Allah ya, kalau di Jakarta niku iktikaf niku malah banjir makanan Bapak Ibu. Jadi di sana itu banyak orang yang sedekah untuk orang-orang iktikaf, malah kita gak banyak ngemilih biasanya gitu. Jadi jahe, kopi, teh itu mesti ada. Terus cemilan ketian apa tujuannya gen boten ngantuk neng malah ngunyah terus orang ngaji-ngaji mungkin. Yo intinya diatur-atur lah gimana caranya biar melek neng ora maem tok gitu nggih. Jadi baca Qur'annya jalan. Nggih, mungkin ini saja Bapak Ibu. Semoga jadi bekal untuk mencari malam Lailatul Qadar karena ini sudah ahad yang kedua nggih niki nggih. Maksudnya selama Ramadan kita sudah dapat ahad yang kedua ini nggih. Kemungkinan kan masih ada 2 ahad lagi toh. Berarti kan Ramadan wis hampir selesai tandane. Nanti ngerti-ngerti wis ahad ketiga terus sudah ahad keempat wis bodoh gitu. Nah, jadi nek saged dimanfaatkan yang sebaik mungkin. Aku lupa lihada astagfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya pribadi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.